sebuah fenomena yang mengatakan bahwa hutan Kalimantan dijaga oleh orang-orang alam yang disebut hantu penjaga hutan. Fenomena ini menyatakan bahwa jika manusia tidak menjaga alam dan hutan dengan baik, orang ini akan terkam dan mengutuk desa itu. Suatu hari, mereka mendapati hutan mulai rusak karena aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka merasa perlu untuk bertindak dan menjaga alam. Bersama-sama, mereka harus mengatasi ketakutan dan belajar tentang pentingnya menjaga alam, menjaga lingkungan. Kayu bengkok, bengkok
Tepi sungai. Mereka mendengar cerita dari Asbi tentang hantu penjaga hutan. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa di hutan Kalimantan ini tinggal roh penjaga yang sangat kuat. Kalau kita tidak menjaga alam dengan baik, mereka akan marah dan membawa petaka pada desa ini. Jadi, kalau kita buang sampah sembarangan, mereka akan datang. Aduh, itu cuma cerita lama, Asbi. Hantu penjaga, hahaha. Itu cuma tahayul. Semua itu tidak masuk akal. Mungkin tidak semua yang dikatakan legenda itu benar, Jevan. Tapi kalau kita tidak menjaga alam, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Iya loh, kemarin aku lihat beberapa pohon ditebang tanpa alasan yang jelas. Kalian tahu kan kalau pohon itu juga hidup seperti kita? Pohon-pohon itu memberi kita udara bersih. Tanpa mereka, kita akan kekurangan oksigen. Kita harus menjaga hutan ini. Paru-paru hijaumu begitu mempesona, menawan dan membuatku terpana. Tegak, kokoh dan berguna, bernafas karenanya. Ya, kaulah paru-paru dunia. Kini, karena ulah mereka, paru-paruku sakit menjerit meronta-ronta. Terbakar menjadi abu merata di belahan bumi Hindu. Saya Musa. Sadarlah wahai manusia, mereka membutuhkan kita. Sadarlah wahai manusia, kita membutuhkan mereka. Karena ini mengajarkan kita bagaimana rasanya berpenjara di tempat yang disebut rumah yang perlahan membuat. Mungkin kita harus ingat saat perilaku kita menjerat penghuni laut, udara, dan darat. Akal dan nurani nyatanya tak saling terikat. Tuhan melalui alam menyampaikan pesan penuh ilham, membiarkannya geram sebab dosa tak.
mereka berkumpul di tenda. Mereka melihat langit yang mulai gelap. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dari hutan. Oh, apa itu? Suara apa ya? Mungkin suara binatang liar, tapi kita harus tetap waspada. Alam ini harus kita jaga. Tapi kalau ada yang datang menghancurkan hutan kita, siapa yang bisa menghentikan mereka? Kita semua bisa jadi pahlawan. Kita harus bertindak, bukan hanya diam. Kita harus memastikan hutan ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kalian ingat apa yang dibilang Aspi? Mungkin hantu penjaga itu memang ada, tapi kita bisa menjaga hutan bukan hanya berharap pada roh. Mulai berpikir, mungkin kita perlu menjaga alam dengan cara kita sendiri. Tidak bisa hanya bergantung pada legenda.
mulai berkeliling hutan, mengamati kerusakan yang terjadi. Mereka menemukan pohon yang ditebang sembarangan dan sampah yang berserakan. Lihat ini, pohon ini ditebang tanpa alasan. Padahal pohon ini penting untuk menjaga keseimbangan alam. Ini jelas tindakan yang salah. Kalau kita terus membiarkan kerusakan ini terjadi, tidak hanya hutan yang akan hilang, tetapi juga kehidupan kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan ahli, kita masih anak-anak. Tapi kita punya satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan, suara kita. Kita bisa memberitahu orang-orang tentang pentingnya menjaga alam. Kita bisa mengajak orang-orang di desa untuk bergabung. Kita bisa buat kampanye besar untuk menghentikan kerusakan hutan ini. Kampanye? Gimana kalau kita buat spanduk besar dan beritahu semua orang tentang betapa pentingnya menjaga hutan? Iya, kita bisa bikin poster yang lucu supaya orang-orang bisa paham sambil tertawa. Aku setuju. Ini bukan tentang legenda atau hantu. Ini tentang masa depan kita.
semua tahu betapa pentingnya hutan Kalimantan ini untuk hidup kita. Bukan hanya rumah bagi satwa liar, tapi juga untuk kita. Udara yang kita hirup, kalau kita merusaknya, siapa lagi yang akan peduli? Kita tidak bisa menunggu hantu datang untuk menyelamatkan kita. Kita yang harus bergerak untuk hutan yang kita cintai. Yuk, cinta hutan. Kalau enggak, nanti cuma bisa main di pantai. Tapi pantainya juga penuh sampah. Ingat, satu pohon bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Jangan biarkan hutan ini hilang. Desa mulai berubah, warga mulai menjaga hutan dan tidak lagi menebang pohon sembarangan. Hutan yang rusak mulai pulih kembali. Lihat, warga desa mulai peduli dengan hutan kita. Ini semua berkat kalian semua. Aku nggak pernah menyangka deh kalau kita bisa melakukan ini semua. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk. Kalau kita tidak menjaga, siapa lagi yang akan peduli? Aku mulai mengerti, kadang legenda itu bisa mengajarkan kita sesuatu yang lebih penting daripada yang kita kira. Jadi kita bukan cuma penyelamat hutan, tapi juga penyelamat desa ini ya. Hahaha, iya, kita jadi pahlawan sejati tanpa perlu capek-capek jadi superhero. Sampai kita
berubah, mereka mulai menjaga hutan dan tidak lagi menebang pohon sembarangan. Hutan yang rusak mulai pulih kembali. Lihat, warga desa mulai peduli dengan hutan kita. Ini semua berkat kalian semua. Aku nggak pernah menyangka deh kalau kita bisa melakukan ini semua. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk. Kalau kita tidak menjaga, siapa lagi yang akan peduli? Aku mulai mengerti, kadang legenda itu bisa mengajarkan kita sesuatu yang lebih penting daripada yang kita kira. Jadi kita bukan cuma penyelamat hutan, tapi juga penyelamat desa ini ya. Hahaha, iya, kita jadi pahlawan sejati tanpa perlu capek-capek jadi superhero.
berdiri di tepi sungai, melihat hutan yang mulai pulih. Mereka berbicara dengan penuh semangat. Kita belajar hari ini bahwa kita semua punya peran penting dalam menjaga alam. Tanpa hutan, tanpa alam, kita tidak akan bisa hidup dengan baik. Alam adalah teman kita. Mari kita terus menjaga hutan Kalimantan ini, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masa depan. Hutan ini bukan milik kita saja, tapi milik semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa bersama-sama, kita bisa menjaga alam ini selamanya. Kau yang kini tertawa, ha ha ha. Memandikan harta, duduk dengan santai, berkawan dengan kemewahan. Dari mana semua kau dapat? Dari hutan yang kau tebang, dari hewan yang kau bunuh. Apakah kau ingat masih ada anak cucu-cucu kita yang mau melihat keindahan alam dan masih mau menghirup udara segar? Keindahan alam negeri ini, kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuatku terpaku, seperti dunia hanya untukku. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk ku pendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah hilang. Desiran angin yang berirama di pegunungan, awan putih yang menyinar di pegunungan. Begitu indah rasanya, bak indah taman di surga. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya agar pesonanya tak pernah hilang.
pergi menjadi sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaluminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu menghabiskan waktu, senang bisa mengenali. Rasanya seolah begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Lewat keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, tak akan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal diri. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah pergi, janganlah pergi, janganlah pergi, bahwa keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, tak akan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi.